Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan terkait laporan hasil analisis studi kasus dari modul Human Capital Management Global Bike. Sebelum masuk ke pembahasannya, perkenalkan dulu dari anggota kelompok kami. Saya Iman Alex Ramasya dengan NIM akhir 233. Saya Michael Yeremia dan NIM akhir 223. Saya Novel Zaran Ramasatria dengan NIM akhir 160. Saya Ilham Akbar Dinovansyah dengan NIM akhir 234. Oke, untuk pembahasan selanjutnya yaitu ada pendahuluan dan juga konteks studi kasus. Yang dimana yang pertama kita akan membahas terkait tujuannya. Nah, tujuan dari analisis modul ini agar kita memahami alur HR dari end to end dan juga payroll menggunakan software SAP Sahana. Nah, untuk selanjutnya yaitu pembahasan terkait modul HCM1 yang dimana HR Management membahas terkait dengan struktur organisasi, rekrutmen, karir, dan juga pelatihan. Untuk studi kasusnya itu sendiri kita dari Global Bike dan juga untuk HCM1-nya itu di Dallas dan juga HCM2 itu ada di Hamburg. Untuk pembahasan di modul HCM2 itu ada payroll setup. Nah, payroll setup ini membahas terkait simulasi, validasi gaji, dan juga integrasi SR dan FI. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas terkait modul HCM1 di modul Human Capital. Oke, struktur organisasi Departemen Security. Ini tuh terdapat 3 tingkatan jabatan utama. Nah, untuk Chief Security Manager itu pemimpin tertinggi Departemen Security di Dallas yang bertugas itu bertanggung jawab atas seluruh kebijakan, strategi, dan juga pengawasan keamanan perusahaan. Untuk di bawah jabatan dari Chief Security Manager ada Security Manager. Nah, Security Manager itu berperan untuk mengelola operasional keamanan sehari-hari, termasuk mengatur jadwal kerja, koordinasi tim, dan juga memastikan prosedur keamanan berjalan dengan baik. Untuk yang ketiga ada Security Guard. Security Guard itu merupakan pelaksanaan di lapangan yang bertugas menjaga keamanan area kerja. Seperti itu kayak melakukan patroli, serta kayak merespons berbagai kejadian yang berhubungan dengan keamanan. Nah, selanjutnya ada alur proses HR end to end. Nah, di sini tuh ada 18 langkah yang dimana Human Capital Management ini ada di ekosistem atau modul HCM diintegrasikan melalui proses alur end to end yang ada di slide ini. Jadi proses ini tuh bersifat sakral atau siklikal dan juga komprehensif, dimulai dari membuat posisi, menentukan kualifikasi sampai pembaruan profil dan juga posisi, yang dimana nanti akan masuk ke fase rekrutmen. Jadi setelah kandidat terpilih melalui proses hiring dan integrasi, transfer data SAP, siklus akan berlanjut pada pengembangan kompetensi internal karyawan melalui career planning dan manajemen pelatihan. Siklus ini akan ditutup dengan evaluasi performa kerja hingga fase pembaruan profil posisi pasca promosi atau transfer. Jadi 18 langkah ini akan terintegrasi satu sama lain sehingga ini tuh memastikan bahwa seluruh data SDM itu akan tercatat secara real time. Next. Nah, selanjutnya ada proses rekrutmen dan hiring. Jadi tadi memasuki tahap awal dari siklus SDM tersebut. Selanjutnya kita akan membedah implementasi pada aspek-aspek rekrutmen seperti yang ada di slide ini. Jadi dalam modul SAP HCM, efisiensi dimulai dari penarikan bakat luar. Contohnya kayak contoh taktis kayak sistem fasilitasi posting lowongan kerja eksternal, misalnya bisa lewat media mitra seperti Dallas Observer
Dallas Observer atau server atau iklan yang ada di Dallas untuk melihat posisi spesifik seperti personal security. Jadi ketika pelamar merespon, itu akan diinput data pelamar dilakukan ke dalam SAP secara lengkap dan terstruktur. Poin krusial ini dari pemanfaatan SAP adalah otomatisasi proses hiring akan diselesaikan melalui transfer data menggunakan SAP secara otomatis. Jadi basis data pelamar langsung menjadi pangkalan data karyawan atau database yang siap digunakan atau siap dicatat. Mekanisme ini sering digunakan untuk mengintegrasikan data supaya posisi masing-masing user itu dapat dilihat dan sesuai dengan kualifikasi pelamar untuk meminimalisir resiko kesalahan rekrutmen atau human error. Next. Nah, di sini ada kualifikasi dan juga perencanaan karir. Kalau untuk kualifikasi utama, ini sistem akan mencatat kompetensi secara spesifik yang harus dimiliki untuk posisi tertentu. Sebagai contoh, ini untuk posisi keamanan. Kualifikasi yang wajib dilacak meliputi kepemilikan First Aid Certification, sertifikasi GIAC Security Leadership, serta pemenuhan Security Operation Training. Lalu di bagian perencanaan karir, itu data akan dikualifikasi supaya bersifat statis, melainkan menjadi dasar penilaian bagi manajemen untuk melakukan evaluasi kesiapan promosi. Jadi pakai modul HCM ini, manajemen dapat langsung booking training event jika ada celah atau gap yang nantinya akan membuat posisi-posisi mereka itu terancam. Dan nantinya itu dapat diukur kembali dengan skema penilaian kinerja atau appraisal. Next. Nah, lanjut manajemen pelatihan dan penilaian kinerja atau training dan appraisal karyawan. Di bagian ini akan mengunci efektivitas modul HCM sebagai eksekusi nyata dari pelatihan dan penilaian kinerja, di mana SAP HCM ini menyediakan subsistem yang mempermudah pembuatan dan booking event security training demi pengembangan kompetensi karyawan. Jadi nanti akan terjadi pasca pelatihan selesai, efisiensi administrasi kembali ditujukan dengan pencatatan hasil training ke profil kualifikasi karyawan secara otomatis di SAP HCM. Jadi tidak perlu input manual sekadar untuk memperbarui riwayat kompetensi mereka. Jadi seluruh data rekam jejak, pelatihan, performa harian, pencapaian target ini akan larinya akan ke penilaian kerja atau appraisal. Next. Selanjutnya di sini ada promosi dan transfer dari karyawan. Di sini itu ada contohnya itu dari seorang karyawan dan posisi security guard. Dia itu berhasil dipromosikan menjadi security manager. Yang mana promosi ini pasti nggak bisa diberikan secara sembarangan. Tetapi harus karyawan itu memenuhi seluruh kualifikasi yang sudah dipersyaratkan melalui proses penilaian kerja yang tercatat. Khususnya dalam sistem atau modul SAP HCM ini. Nah, lalu dampak operasionalnya terhadap organisasi apa? Di sini kita bisa lihat bahwa pertama, posisi security manager yang sebelumnya kosong kini dapat terisi tepat waktu. Yang mana ini penting karena posisi-posisi krusial seperti ini nggak boleh dibiarin kosong terlalu lama. Yang kedua, dengan terisinya posisi tersebut secara cepat, kesinambungan atau operasionalnya pada departemen security terus tetap terjaga, sehingga nggak ada kekosongan pemimpinan yang bisa mengganggu jalannya operasional sehari-hari. Ketiga, seluruh data terkait promosi ini, baik itu dari perubahan posisi, jabatan, hingga riwayat karirnya tercatat secara otomatis dalam sistem, dan ini itu menghilangkan kebutuhan input data manual yang bisa berpotensi rawan dalam kesalahan. Dan terakhir, proses transfer serta pembaruan data karyawan juga menjadi jauh lebih efisien, yang mana tim HR itu tidak perlu lagi melakukan pencatatan ulang di berbagai sistem terpisah, karena semuanya itu sudah terintegrasi dalam satu aplikasi, yaitu di SAP ini. Jadi bisa kita simpulin ya bahwa contoh ini itu menunjukkan bagaimana SAP modul HCM 1 ini itu nggak hanya membantu administrasi kepegawaian,
tetapi juga mendukung pengambilan keputusan promosi yang pastinya lebih transparan dan juga lebih cepat, di mana dia itu berbasis data, dan juga ini bisa menjaga kestabilan operasional perusahaannya. Next. Nah, di sini ada analisis modul HCM1, di mana bisa kita lihat di sisi pertama efektivitas, yang artinya dari sisi rekrutmen, sistem SAP ini terbukti efektif dalam mendukung proses rekrutmen, sekaligus bisa memungkinkan tracking posisi secara real time, yang artinya itu tim human resource itu bisa memantau status setiap posisi yang dibuka maupun yang sudah terisi, dan tanpa harus menunggu laporan secara manualnya. Lalu yang kedua di sini itu ada dampak keuangan dan operasional. Dengan kita menerapkan modul ini juga bisa memberikan dampak keuangan dan operasional yang signifikan. Terlebih lagi dalam efisiensi biaya payroll, biaya training, dan biaya publikasi lowongan kerja. Karena sistemnya ini sudah terintegrasi, sehingga biaya-biaya yang sebelumnya tersebar di berbagai proses, itu bisa kita tekan menjadi lebih kecil. Atau bisa kita bilang juga efisiensi. Selanjutnya yang ketiga ini ada integrasi, yang artinya di modul ini itu bisa mendukung integrasi antara perencanaan karir dan kualifikasi karyawan yang ingin kita terima, sehingga pengembangan SDM itu dapat dilakukan secara lebih terarah dan berbasis juga dengan data, yang artinya kita itu menilai karyawan itu berdasarkan objektif, bukan cuma asumsi atau penilaian subjektifnya. Dan yang terakhir di sini ada sistem, yang laporan HR berbasis data, yang artinya sistem SAP ini itu menghasilkan laporan strategis human resource berbasis data yang bisa mendukung pengambilan keputusan manajemen, khususnya dalam konteks perusahaan yang kita sedang gunakan, yaitu global baik and corporate. Nah, jadi bisa kita simpulin bahwa secara keseluruhan model HCM1 ini menunjukkan bahwa pengelolaan SDM yang terintegrasi dengan sistem digital dapat meningkatkan efisiensi sekaligus akurasi pengambilan keputusan di level manajemennya. Next. Selanjutnya kita akan masuk ke modul HCM2, yaitu payroll. Next. Nah, sebelumnya itu HCM1 itu yang tadinya itu berfokus pada rekrutmen promosi dan transfer karyawan. Tapi pada HCM2 ini kita bakal lebih berfokus ke payroll, yang mana payroll itu bagian dari modul SHP HCM ini, yang fokusnya dari mengelola gaji karyawan secara otomatis dan terintegrasi, baik itu dari perhitungan gaji pokok maupun jam kerja, bisa juga dari potongan pajak, bahkan asuransi sosial seperti BPJS atau JKN dan lain sebagainya, yang mana semua proses ini itu ada di dalam satu sistem, yang mereka itu saling terhubung dengan data yang sudah ada di modul HCM1 sebelumnya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada 4 komponen dalam proses setup payroll untuk posisi marketing manager di dalam modul SAP HCM2 ini. Yang pertama itu personal data dan organizational assignment, yang mana pada tahap ini kita itu mencatat data pribadi karyawan, dan kita juga penempatannya dalam struktur organisasi perusahaan, baik itu dari posisi, departemen, dan jabatannya. Dan kedua di sini ada bank details and capital formation, yang pada tahap ini itu berkaitan dengan informasi rekening bank yang dimiliki karyawan untuk membayar gajinya, dan juga berkaitan dengan data-data tentang program pembentukan modal atau tabungan jika itu ada di dalam perusahaannya ini. Nextnya itu ada working hours and basic pay, yang artinya itu di bagian ini kita menentukan jam kerja standar yang berlaku bagi karyawan tersebut, dan kita juga menetapkan gaji pokok yang akan menjadi dasar perhitungan payroll secara keseluruhannya. Dan terakhir ada taxes, social insurance, and workers compensation. Nah, di tahap ini kita itu harus memastikan bahwa seluruh aspek perpajakan, asuransi sosial, dan juga kompensasi pekerjaan sudah diatur sesuai dengan regulasi yang berlaku. Jadi, proses penggajian itu nggak hanya akurat, tetapi juga sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Nah, dengan adanya 4 komponen utama ini, jadi sistem SAP itu, khususnya modul HCM, dapat secara otomatis
ngejalanin proses payroll untuk posisi marketing manager setiap periode penggajian tanpa perlu harus intervensi atau melakukan kegiatannya manual yang secara berulang-ulang. Next. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap simulasi dan validasi payroll. Nah, untuk di bagian ini kita tuh bakal ngelihat gimana sih alur kalkulasi payroll tuh dilakukan, terutama untuk posisi marketing dan juga untuk marketing manajer si Hamburg ini. Proses ini tuh terbagi menjadi 5 tahapan. Yang pertama itu ada input data. Ini tuh dimulai dari input data karyawan yang bersangkutan. Keduanya ini kita ngelakuin yang namanya kalkulasi gaji kotor. Nah, abis itu kita ngelakuin step ketiga yaitu potongan pajak dan juga asuransi sosial yang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Yang keempat ini, setelah potongan yang ini disesuaikan, kita tuh bakal dapetin nilai gaji bersihnya. Nah, kalau misalnya kita udah ngelakuin keempat step ini, kita masuk ke step berikutnya, itu step kelima, itu bakal munculin yang namanya slip remunerasi otomatis. Nah, slip remunerasi otomatis ini output yang kalau misalnya kita udah ngelakuin keempat step yang udah kita lakuin di sistem SAP tersebut. Boleh di next. Oke, setelah kita ngelihat simulasi proses payrollnya, di sini kita ngebedah apa sih manfaat strategisnya melalui analisis modul dari HCM kedua ini. Nah, ini tuh ada 4 dampak positif utama. Yang pertama ini dari sisi efektivitas proses. Kini proses payroll dan integrasi data antara HR atau Human Resource dan juga FI finance ini sudah berada dalam satu sistem terpadu. Tidak ada lagi sekat atau pemindahan data manualnya. Yang kedua, kita ngeliat dari dampak keuangannya. Nah, kalau misalnya kita udah ngelakuin hal tersebut dari HCM ini, budgeting dan forecasting payroll otomatis itu bakal akurat. Next ada yang ketiga, dampaknya itu ada kepatuhan hukum Jerman. Nah, seluruh aspek terkait potongan pajak, asuransi sosial, hingga workers compensation sudah terpenuhi secara otomatis sesuai dengan regulasi yang ada. Nah, yang terakhir ini ada dampak keempatnya itu integritas data dan transparansi. Hal ini diwujudkan melalui penerbitan slip remunerasi otomatis atau yang terakhir, step terakhir tadi. Sehingga data tersebut tuh aman dan transparan bagi karyawan maupun manajemen. Boleh di next. Nah, kita boleh narik kesimpulan dari HCM 1 dan 2 ini. Jadi SAP Human Capital Management ini tuh mengintegrasikan seluruh proses HR dan payroll dalam satu sistem terpadu. Ini tuh kita memastikan kalau keputusan HR itu berbasis data, efisiensi operasional, dan juga pelaporan keuangan yang akurat. Dengan integrasi Human Capital Management 1 dan 2 ini, Global Bike Incorporation ini menjadikan HR sebagai strategic enabler bagi pertumbuhan perusahaan. Boleh di next. Mungkin sekian dari kelompok kami atau kelompok 1 yang telah kami sampaikan atau jelaskan mengenai modul dari HCM 1 dan 2 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.